kita di dalam Tuhan. Repot. Banyak kali cakap-cakapnya. Jadi menurut kamu iman itu harus rajin berdoa, harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin beribadah, harus rajin mengasihi keluarga, harus rajin segalanya. Bukannya keselamatan itu gratis? Bukannya Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membawa kita kepada keselamatan? Iya benar, kita ini memang karena kasih karunia kita diselamatkan karena Yesus Kristus. Tapi ingat Daus, bahwasannya ketika kita percaya sama Tuhan, kita pasti akan mengalami perubahan. Kita pasti akan mengalami yang namanya mujizat. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita juga di dalam Tuhan, mengasihi orang-orang, setia di dalam Tuhan, dan bertanggung jawab. Itu saja, nggak susah kok di dalam Tuhan. Ya juga ya. Berarti aku ini selama ini salah pikir. Aku kira iman itu cukup percaya asal-asalan, doa asal bunyi, hidup semau gue. Padahal itu iman yang palsu ya. Iya, jadi iman yang benar di dalam Tuhan itu adalah berpusat kepada Kristus, bukan tentang diri sendiri lagi. Dan iman yang salah akan menghasilkan kekecewaan. Tetapi iman di dalam Tuhan akan memiliki kemenangan. Amin. Firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat yang ke-37, karena kita lebih dari pemenang karena Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah melihat saudara-saudara kita mencontohkan iman yang benar dan iman yang salah. Menurut Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya tadi, itu iman yang benar atau iman yang salah? Kalau yang di kiri saya? Ya, saya percaya kita semua mau mengikuti iman yang benar, amin. Kita punya iman yang benar di dalam Tuhan, amin. Sama-sama katakan, iman saya benar di dalam Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, iman yang benar itu sebenarnya sederhana saja ya. Iman bukan hanya percaya di mulut saja seperti yang Bapak Firdaus katakan, tetapi percaya penuh kepada Yesus dan juga pegang apa Bapak Ibu? Firman-nya. Ya. Dan dan iman itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita melakukan aktivitas kita, di dalam kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Iman yang benar membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi ketika kita punya iman yang teguh, ketika kita punya iman yang benar di dalam Tuhan, maka kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan, amin. Nah, dan justru melalui iman yang seperti inilah, iman yang benar maksudnya, kita dimampukan untuk terus melangkah, berjalan bersama Tuhan, dan dalam keadaan apapun kita tidak akan pernah goyah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membangun iman kita agar tetap teguh, amin. Tetap teguh di dalam Kristus, sebab dengan iman kita mampu menghadapi setiap tantangan hidup kita. Setiap tantangan hidup, dan melalui iman pula kita dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan, amin. Kita dimampukan di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita punya iman. Katakan sama-sama, saya punya iman. Biarlah ketika kita percaya, kita akan berjalan dalam kemenangan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini. Betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh saat ini menyadari
bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa saya dan saudara tidak akan punya pergumulan. Kita tidak akan pernah melewati pencobaan. Namun firman Tuhan boleh menyatakan saat ini bahwa iman kita bisa mengalahkan dunia. Mari hidup di dalam iman, supaya saya dan saudara melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Nyatakan hidupmu, imanmu bangkit kembali. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan nyatakan pujian ini. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan, haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan kita Tuhan yang besar, katakan amin. Mengapa masih ada rasa takut? Mengapa kita masih terus khawatir? Mengapa kita berpikir bahwa kita akan gagal dan hancur? Mengapa kita menjadi orang yang paling lemah saat ini? Mengapa kita bukan lagi dekat dengan Tuhan? Bahkan sebaliknya, kita semakin jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan yang besar, Dia penuh kasih. Dia menyembuhkan sakitmu, Dia menguatkan hatimu. Apapun yang mau kita katakan hari ini, jangan pernah lupa bahwa saya dan saudara punya iman. Jemaat Tuhan yang hadir saat ini, izinkan kami dari Stapin Siapin meminta doa dari Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa boleh turunlah ke bawah, datangi mereka. Kalau engkau rindu orang tuamu, peluk mereka, katakan doakan saya. Kalau engkau rindu dengan saudaramu, kakakmu atau abangmu, datangi. Di sini juga ada anak muda, katakan doakan saya. Mari semua yang ada di atas turun ke bawah. Mari datangi akan jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin kau tidak terlalu kenal, tetapi percayalah, jemaat Tuhan di tempat ini akan mendoakan. Setiap kita masing-masing menghampiri mereka. Silakan juga yang ada di atas, datangi dan katakan doakan saya. Doakan saya biar saya juga punya iman, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini bukan hanya belajar dan belajar, tapi mereka akan melihat dalam hidup mereka ada iman yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari semua datangin, gak usah pilih-pilih, sama mereka itu. Amin. Aku punya Tuhan. Yang di atas, tingkat 3, tingkat 4 turun. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Langsung datangi saja, katakan doakan saya Pak, doakan saya Ibu, amin. Doakan saya kakak, amin. Yes, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku amin Tuhan. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup dalam genggaman-Mu. Ya, aminkan pujian ini, katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup berkenan. Imanku bersemangat, percayalah saja. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bila khawatir itu datang, jangan berhenti berdoa. Bila cobaan harus kita lewati, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, inilah jemaat Tuhan yang sejati. Kita mungkin punya pengharapan yang mungkin sudah hilang, tapi hari ini dengar, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Tuhan hadir. Tuhan bersamamu saat ini. Kindala mana-mana. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang dulu. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
Bukankah Tuhan adalah sumber kehidupanmu, sumber kekuatanmu, sumber pertolonganmu, sumber segala apapun yang kau perlukan saat ini? Dengar setiap engkau hambaku dan anak-anakku yang Tuhan kasihi. Biarlah engkau saat ini menyadari bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya yang sangat mengasihi engkau, yang peduli dengan kehidupanmu saat ini. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Jangan biarkan segala kekhawatiran itu mengikat kehidupanmu. Jangan biarkan segala yang tidak berkenan ada di dalam hidupmu. Biarlah saat ini engkau yang percaya kepada Tuhan Allahmu dan berkata, aku punya iman dan terbebas dari segala apapun yang menjerat kehidupanmu saat ini. Setiap engkau adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allahmu. Pertetapkan hatimu saat ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sesungguhnya Tuhan Allahmu ada di hadapanmu, menolong dan memimpin engkau, menguatkan dan menyembuhkan engkau saat ini. Jangan lengah. Iblis tidak tinggal diam untuk membuat engkau jatuh, untuk membuat engkau berpaling dari Tuhan Allahmu. Setiap engkau saat ini, biarlah engkau buka hatimu dan terus menyimpan janji Tuhan di dalam dirimu, bahwa engkau dikasihi dan diberkati, bahwa engkau selalu ada di dalam rencanaku yang indah saat ini. Berbahagialah bagi setiap engkau. Nikmatilah kasih Tuhan yang Tuhan curahkan bagi setiap engkau. Peganglah janji Tuhan dan kuasa itu ada di dalam hidupmu saat ini. Berbahagialah bagi setiap engkau. Engkau yang hidup di dalam kemenangan, tetaplah di dalam sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi setiap engkau. Kurana makasih kita lalabana. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau menguatkan kami saat ini Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami saat ini Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu dan kami menerima kuasa itu saat ini Tuhan. Kira pada terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa ini. Mari kita angkat pujian kembali. Bapa Kau setia. Biarlah kita punya pengharapan kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan kita mengasihi Indonesia, mengasihi akan bangsa kita ini, mengasihi akan negeri kita ini. Haleluya. Kita akan pujian ini. Bapa Kau setia. Nikmati pujian ini dan rasakan bahwa Tuhan setia di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Jiwaku
sudah mendengar dan melihat keadaan bangsa ini. Bapak Ibu, di Jakarta terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Di beberapa kota saat ini kita hanya punya kekuatan doa. Mari semua jemaat yang hadir saat ini, kita ucapkan doa kita dari mulut kita. Kita tidak hanya dengar orang lain berdoa, tapi kita ucapkan. Kita punya hati untuk bangsa ini, bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini, bahwa Tuhan tetap punya rencana yang besar bagi bangsa ini. Mari sama-sama kita mulai berdoa. Semua kita berdoa. Ucapkan doamu dan ucapkan dan pegang dan berkati akan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia. Tuhan, kami merindu Tuhan lawatanmu untuk bangsa kami Indonesia. Beberapa hari ini terjadi Tuhan kekacauan. Terjadi Tuhan Yesus hal-hal Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni pemimpin kami Tuhan. Ampuni bangsa ini. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Iblis dengan segala caranya mulai menunggangi orang-orang yang saat ini terluka. Mulai menunggangi orang-orang yang saat ini kecewa. Namun kami berdoa Roh Kudus menginsafkan dunia ini. Kami punya iman yang mengalahkan dunia. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia Tuhan. Kami sebagai orang Indonesia, sebagai orang Kristen berdoa. Berdoa dan berdoa Tuhan, supaya bangsa kami diselamatkan, supaya bangsa kami dilindungi, supaya bangsa kami dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyembahan berhala, segala keangkuhan manusia, segala hal-hal yang tidak berkenan, kami berdoa saat ini, kami putuskan, kami batalkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berkati Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Kota-kota yang mengalami saat ini kerusakan Tuhan, kota-kota yang mengalami ketakutan saat ini Tuhan, kota-kota yang saat ini mengalami Tuhan, oh kata-kata yang tidak berkenan. Ampuni bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu, bangsa ini milik-Mu. Kami percaya Tuhan menolong. Tuhan menolong. Tuhan Bapak Presiden Prabowo, Tuhan berkati. Wakil Presiden Tuhan Bapak Gibran, Tuhan berkati. Para menterinya Tuhan berkati. Anggota DPR, MPR Tuhan berkati. Oh Tuhan Yesus, luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Mulut tercela, pikiran yang sia-sia, kami putuskan, batalkan di dalam nama Yesus. Biarlah demonstrasi ini Tuhan yang menyuarakan suara rakyat, tidak ditunggangi Tuhan oleh segala kekerasan, tidak ditunggangi oleh segala Tuhan Yesus Tuhan kelaliman. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan boleh Tuhan menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan jaga Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati kota kami, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Mari puji Tuhan. Kita terus berdoa membawa bangsa Indonesia ke dalam doa kita, amin. Percaya untuk rancangan Tuhan besar bagi bangsa kita. Baik Bapak Ibu, jika ada pesan Tuhan boleh disampaikan ke depan, kami persilahkan. Baik,
saya akan menyampaikan pesan Tuhan beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, dan saya melihat memang kejadiannya tergenapi di hari-hari ini, khususnya untuk Indonesia yang terjadi saat hari-hari demokrasi yang terjadi besar-besaran di Indonesia ini. Baik, saya berpenglihatan ketika seminggu yang lalu kami berdoa di kampus Siapin, saya diperlihatkan ada suatu ladang yang besar. Suatu ladang yang besar ini sudah ditanami oleh gandum-gandum yang sudah matang. Gandum-gandum ini sudah masak, Bapak Ibu, sudah menguning. Tetapi yang menjadi mirisnya, Bapak Ibu, di penglihatan saya ini ada begitu banyak